Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebenarnya ada nggak sih bid'ah hasanah itu? Ini perdebatan atau diskusi yang dari dulu sampai entah sampai kapan nanti itu kan pasti akan ada. Ada nggak sih bid'ah hasanah itu? Saya nggak mau membahas menggunakan dalil-dalil atau apa, karena itu kita pasti sudah tahu jawabannya lah kan, kayak gitu. Yang meyakini ada ya punya dalil, yang meyakini nggak ada ya punya dalil. Oke lah, itu privacy kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing, terserah gitu kan. Cuman yang mau saya tanyakan itu, kalau di sini teman-teman ada yang masih melakukan bid'ah hasanah, ya pede saja. Kalian nggak usah menyembunyikan, oh enggak gini gini, enggak. Kalau memang kalian melakukan bid'ah hasanah, ya kalian pede saja dengan keyakinan kalian gitu kan. Kalau misalkan saya melakukan bid'ah hasanah, ya udah gitu saja. Kalau di kami Salafi itu kan memang tidak meyakini ada, jadi ya sudah, kita tidak ada bid'ah hasanah. Maksud saya, kalau kalian meyakini ada bid'ah hasanah, ya pede saja kayak gitu. Nggak usah baper, nggak usah tersinggung gitu kan. Yang ingin saya tanyakan ke teman-teman semua yang melakukan bid'ah hasanah, yang meyakini bid'ah hasanah itu ada, siapa yang melegitimasi atau siapa yang menjamin itu adalah bid'ah hasanah? Nah, gitu. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya hanya itu saja. Siapa yang menjamin kalau apa yang kalian lakukan itu benar? Gitu kan. Kalau kalau jangan kemudian kalian jawab, oh ini baik kok. Enggak bisa kayak gitu. Baik dan benar itu sesuatu yang berbeda. Kan gitu. Benar itu ya memang benar dari Allah, dari Rasulnya, itu benar. Baik itu banyak sekali, definisi dari kebaikan kan banyak sekali. Yang baik itu belum tentu benar dalam syariat, ya kan, kayak gitu. Kalau yang benar itu sudah pasti baik. Jadi siapa orang yang bertanggung jawab atas benarnya bid'ah hasanah, ya kan harus, yang namanya ibadah itu kan memang harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang menjadi apa, pelegitimasi, apa sih bahasanya, entahlah ya. Ya tidak ada yang bertanggung jawab atas itu gitu loh. Kalau misalkan kalian nanti jawabnya, wah ini ulama-ulama kamu itu berpendapat seperti itu, enggak, bukan itu yang saya tanyakan gitu, bukan itu yang saya tanyakan, tapi siapa yang menjamin? Nah kan gitu, harus ada dong. Jangan asal. Kalau kami kan membatasi pada apa yang diajarkan Nabi Muhammad, ya kan, tanpa menambah, tanpa mengurangi, sesuai dengan dalil yang sampai kepada kita atau sampai kepada ulama-ulama kita. Jadi ya kita nggak akan, kemungkinan besar nih nanti di akhirat itu kita nggak akan ditanya masalah bid'ah hasanah, orang kita nggak melakukan kan, kayak gitu. Jadi misalkan nanti Allah tanya, ya kita kan jawabnya cuma kita membatasi atau mencukupkan diri pada ajaran Nabi Muhammad, ya selesai kan gitu. Kita nggak melakukan bid'ah. Nah, teman-teman yang melakukan bid'ah hasanah, coba kita pakai akal sehat saja. Kalau saya pakai dalil nanti pasti akan ada dalil ini dalil itu, enggak, kayak nggak begitu. Lagian saya bukan ustadz kan, kayak gitu. Siapa yang menjamin itu benar gitu loh? Siapa yang menjamin? Rasulullah nggak menjamin. Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah dalam agama, hal yang baru di dalam agama yang nggak ada zaman Rasulullah itu bid'ah, dan semua bid'ah sesat, kan titik di situ. Nah kalau misalkan kalian mendefinisikan atau mentafsirkannya, oh baik boleh apa segala macam, siapa yang menjamin? Nggak ada yang menjamin. Nabi Muhammad nggak menjamin hal itu gitu loh. Jadi coba misalkan kita berpikir secara akal sehat saja, kita pakai akal sehat, mana yang lebih mendekati kebenaran, antara yang mencukupkan diri pada ajaran Nabi Muhammad atau yang menambah-nambahi dengan alasan itu bid'ah hasanah? Nah, coba dijawab saja gitu loh, teman-teman sini yang melakukan bid'ah hasanah, coba dijawab saja gitu. Mana yang kira-kira mendekati kebenaran? Nah, mana yang kira-kira lebih benar, antara yang sudah cukup pada ajaran Nabi Muhammad tanpa mengurangi menambahi, atau yang menambahi dengan alasan bid'ah hasanah? Nanti kalau misalkan kalian jawab, wah Umar bin Khattab buat bid'ah sholat taraweh 12 rakaat, jadi Rasulullah itu juga melakukan gitu loh. Jadi terlepas dari itu,
kita itu sudah dikasih tahu sama Rasulullah kalau Rasulullah itu kan bilang untuk mengikuti sunnah beliau dan juga sunnah khulafaur rasyidin, titik. Maksudnya apa? Sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin, apa yang dilakukan khulafaur rasyidin ikuti, gitu loh. Kalau enggak ya enggak kan. Dan faktanya kan mereka itu melakukan sesuatu yang baru itu kan cuman kayak misalkan Abu Bakar memerangi orang yang enggan membayar zakat. Mereka masih muslim tapi diperangi zaman Nabi Muhammad nggak ada. Umar bin Khattab sholat taraweh jamaah 12 rakaat, ya kan gitu. Itu sudah dicontohkan zaman Rasulullah. Kemudian dihidupkan kembali zaman Umar, dan itu oke, nggak masalah. Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran di dalam satu pembukuan, zaman Rasulullah nggak ada, oke, nggak masalah. Dan itu yang melakukan Utsman. Zaman Ali tahkim ketika dengan Muawiyah, selesai. Nggak ada satupun sahabat yang melakukan bid'ah lain, nggak ada. Mereka beribadah, mereka mengajarkan Islam sesuai dengan hadis yang sampai kepada mereka. Walaupun ada perbedaan antara sahabatnya di Mekah, Madinah, Syam, Irak, Baghdad, pasti ada perbedaan. Kenapa? Karena mereka kadang Rasulullah menyampaikan hadis pada satu sahabat tapi tidak disampaikan ke sahabat yang lain, itu wajar saja, ya kan. Sekali lagi teman-teman yang masih melakukan bid'ah hasanah, saya mau tanya, yang bertanggung jawab atas bid'ah hasanah yang kalian lakukan itu siapa? Ya, coba dijawab teman-teman yang masih melakukan bid'ah hasanah, jawab saja, nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai ini. Pertanyaan ini kan semudah itu. Kalau kami kan jelas yang bertanggung jawab Nabi Muhammad, orang kita hanya mengikuti Nabi Muhammad, sesimpel itu. Jadi teman-teman yang melakukan bid'ah hasanah, coba dijawab pertanyaan saya yang ada di sini. Monggo diskusi sehat saja, nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai baper-baperan lah. Kita itu sudah 2026 ya kan, nggak usah pakai baper-baperan, biasa saja. Kalau kalian yakin itu benar ya monggo, terserah, ya kan. Cuma pede saja dengan apa yang kalian yakini. Teman, coba siapa yang bertanggung jawab atas ibadah atau bid'ah hasanah yang kalian lakukan.